ini zamannya kita benar-benar mematikan keinginan daging kita akan dunia ini. Sebab apa? Anak-anak terang akan mengetahui bila mana Tuannya, bila mana Tuhannya akan datang, dengan melihat segala musim, dengan melihat segala tanda. Makanya kalau kita masih memiliki hasrat akan kepemilikan yang ada di dalam bumi ini, percaya, itu semualah yang akan mengikat saudara, menjadikan saudara jadinya nanti menerima tanda bilangan tersebut, ya. Akan tetapi perbuatlah segala apa yang berkenan di hadapanku, sebab masa kesesakan akan memenuhi bumi ini. Masa kesesakan. Terlebih kesesakan kepada siapa? Kesesakan kepada orang-orang yang berpegang teguh akan kebenaran firman Tuhan. Karena ini masanya anak-anak Tuhan, orang-orang kudusnya Tuhan akan teraniaya sesuai dengan apa yang telah tertulis, ya. Ini masanya perjuangan berat-beratan, perjuangan besar-besaran bagi orang yang imannya teguh di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Karena kita akan diperhadapkan dengan siapa? Penguasa-penguasa yang berdiri di dalam bumi ini. Coba saudara berpikir, kalau kita menentang penguasa di bumi ini hanya untuk kebenaran, bagaimana nasib kita? Sudah kita ketahui. Namun sebagai anak-anak Tuhan harus siap martir, ya, harus siap untuk kebenaran. Jangan biarkan keinginan hati, kekhawatiran diam di dalam hidupmu. Oleh karena semuanya itulah yang menjerat engkau, terjerat di dalam peraturan di bumi ini, yang akan menjalankan segala tujuan dan rancangan yang telah disepakati oleh orang-orang yang memberontak akan aku. Yang memberontak akan Tuhan, ya. Jadi dengan adanya keinginan kita, ya, akan segala sesuatu di dunia ini, baik mencari nama, mencari harta, kedudukan, segala macam, ya, dan juga dengan kekhawatiran, maka inilah yang akan menjerat. Akhirnya tunduk. Tunduk kepada tanda bilangan. Sudah di depan mata enggak? Sudah, ya. Dalam peraturan itulah akan diberlakukan sebuah tanda yang dimana akan ditetapkan di seluruh bumi ini. Setiap umat manusia akan diberi tanda, baik kecil atau besar, tua dan muda, akan diberi tanda bilangan tersebut sesuai dengan yang tertulis, ya. Di mana di dalam tanda tersirat hukum-hukum atas seluruh bumi. Tidak ada yang bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Dalam tanda tersebut telah tergenapi apa yang telah kufirmankan bagimu. Jauhilah semua itu. Sungguh aku Tuhanmu berfirman bagi engkau, takutlah akan aku Tuhanmu. Di sini pesan yang sangat nyata yang Tuhan katakan, dalam tanda tersebut telah tergenapi apa yang telah kufirmankan bagimu. Jadi tanda yang kelak akan diberlakukan itu adalah penggenapan daripada kitab Wahyu, di mana orang tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Apakah kita sudah digiring ke sana? Sudah, ya. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Dengan hikmat dan bijaksana. Tanpa hikmat dan kebijaksanaan, maka kita tidak akan mengenali seperti apa dan bagaimana tanda itu. Karena kalau mereka menyatakan diri, satu contoh, mereka langsung belak-belakan mengatakan kalau mereka adalah 666, maka umat manusia tidak akan teruji. Artinya udah lolos ujian lah, udah jelas ya 666. Tetapi masalahnya, angka bilangan itu tidak secara nyata, tidak secara belak-belakan dibukakan. Makanya Tuhan berfirman, dengan hikmat dan bijaksanalah, maka kita akan mengenali tanda bilangan tersebut, ya. Tanpa hikmat dan bijaksana, percaya, saudara pun akan terjerat kepada tanda bilangan itu, ya. Jadi selama ini karena pemberitaan yang menyatakan nanti tandanya bentuknya seperti ini, nanti tandanya nanti akan mungkin berupa barcode, ya. Saya pun sempat berpikiran akan hal seperti itu, ya.
Namun yang perlu kita ketahui, kalaupun bentuknya seperti itu hanyalah sebatas wujudnya. Namun pemahaman yang asli daripada tanda itu akan diberi di dahi dan di tangan kanan, ya. Tangan kanan sesungguhnya memiliki pengertian. Pengertian yang sangat dalam, ya. Inilah pentingnya kita mengetahui firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu jangan semuanya ditafsirkan secara nyata, ya. Nah, sebab banyak perumpamaan, ya, yang yang dinyatakan dalam kitab suci, ya. Banyak perumpamaan yang dinyatakan dalam kitab suci yang harus kita pahami, ya. Saya sudah jelaskan, kembali lagi ke penglihatan Petrus, ya. Itu ternyata adalah perumpamaan. Apa yang aku nyatakan halal jangan kau nyatakan haram. Tetapi banyak orang mengartikan ini secara langsung sehingga salah, tidak sesuai lagi dengan kemurnian akan firman Tuhan. Nah, demikian juga seperti yang tertulis dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-16 17. Nanti kita akan baca dari ayat 11-nya, tapi saya baca dulu dari ayat 16-nya, ya. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Nah, ini masih kontroversi sampai detik ini. Banyak orang yang menyampaikan pendapat kalau suntikan-suntikan yang telah terjadi beberapa waktu lalu, nah sudah itu tanda itu. Dan mereka katakan orang-orang yang sudah menerima cairan tersebut, ya, mereka katakan sudah tidak layak lagi. Mereka juga katakan kalau mereka itu sudah ada tanda bilangan dalam tubuhnya, ya. Nah, apakah itu benar? Jadi di sini saya mau sampaikan kepada saudara, kalau seseorang sudah menerima tanda bilangan itu sesuai dengan Wahyu pasal ke-14 dikatakan, ya. Wahyu pasal ke-14 ayat 9b lah, ya. Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Elohim yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api. Penghakiman dan penghukuman. Sementara banyak lagi yang mengatakan kalau mereka sudah sempat menerima, mereka sudah ada tanda bilangan, tapi ada kesempatan. Sementara jelas di sini kita tahu, jelas di sini tercatat kalau memang itu sudah tanda bilangan itu, maka tidak akan ada ampun lagi. Mereka akan menerima cawan murka, ya. Tetapi apakah benar kalau orang sudah menerima cairan itu yang kemarin, ya, yang kemarin yang saya katakan, bukan yang akan datang? Apa akan ada yang akan datang? Doakan supaya tidak akan terjadi, ya. Nah, jadi yang kemarin dulu, yang lalu-lalu. Apakah bagi mereka ini tidak ada kesempatan lagi untuk bangkit dan berdiri? Terlebih mereka yang tidak memiliki pengetahuan sama sekali akan hal itu, ya. Nah, bangkitlah berdiri, karena Tuhan masih memberikan kesempatan. Karena tanda bilangan itu tanda yang nyata di mana orang tidak bisa membeli dan menjual tanpanya. Kalau kita melihat yang kemarin itu, kita masih bebas, masih bisa membeli dan menjual, ya. Berarti belum sepenuhnya, ya. Jadi supaya kita memahami dan berpengertian. Haleluya. Nah, kita kembali lagi. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba. Artinya tidak pandang bulu, siapapun, mau orang kaya, mau orang miskin, kecil besar, ya, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan
Hosana, haleluya. Hosana hiradahin hanhal hasika hiradahin halhasana. Haleluya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi di sini jelas tanda itu yang di dahi atau di tangan itu orang tidak bisa melakukan pergerakan, tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Nah, apakah arti penerimaan di dahi dan di tangan? Apakah itu berupa stempel? Apakah itu berupa barcode nantinya yang dimasukkan seperti chip di dalam kepala kita atau di tangan kita? Itu kita tidak tahu kalau masalah kesananya, ya. Kalau seperti apa wujudnya nanti, kita tidak tahu. Apakah itu hanya berupa aplikasi? Apakah itu hanya berupa sesuatu benda yang dimasukkan ke dalam tubuh? Kita tidak tahu. Atau itu berupa kartu seperti ATM, ya. Yang jelas arti tanda di dahi dan di tangan kanan adalah ini apa yang Roh Kudus singkapkan, ya. Bukan apa yang saya pikirkan. Karena jujur saya tidak akan berani berkata kepada saudara kalau itu apa kata saya. Tetapi saya akan menyampaikan kepada saudara apa yang Roh Kudus sampaikan. Jadi tanda di dahi itu adalah tanda yang diterima dengan pikiran, dengan akal sehat. Itulah pengertian di dahi. Jadi dengan akal budi kita, dengan pemikiran kita, ya. Dan di tangan. Dan tangan yang terbuka, di mana di dalam tanda itu ada kekuasaan penuh atas segala apa yang dilakukan oleh umat manusia. Jadi arti tanda di dahi dan di tangan adalah dengan akal sehat, dengan akal budi, dengan pikiran kita menerima, membuka tangan menerima peraturan atau sistem tersebut. Itulah yang dikatakan di dahi dan di tangan. Di saat itu akan diberlakukan di seluruh penjuru bumi. Jadi bisa dipahami, ya. Jadi di saat nanti peraturan itu diberlakukan, ya, dengan segala keadaan, akhirnya dengan akal budi saudara pun dengan tangan menerimanya, maka saudara telah terjatuh dan terjerat, ya. Ingat, peraturan atau sistem itu tidak akan membukakan diri kalau mereka adalah anti Hamasiah yang sesungguhnya, ya. Jadi bisa dipahami, ya. Jadi pengertian di dahi dan di tangan adalah penerimaan dengan pikiran sehat, dengan akal budi, dengan tangan kita, dengan tangan terbuka kita menerima peraturan tersebut. Itulah artinya tanda di dahi dan di tangan. Oke, kita akan baca dari mulai ayat yang ke-11. Ini berbicara binatang yang keluar dari dalam bumi. Sebelumnya ada binatang yang keluar dari dalam laut, ya. Nah, kalau kita lihat mana lebih banyak lautan daripada daratan? Lautan, ya. Seluruh bumi lebih banyak lautan daripada daratan atau bumi, ya. Nah, binatang yang keluar dari dalam laut itu di pasal 13 ayat pertama itu berbicara apa? Keseluruhan, persatuan daripada apa? Seluruh bangsa-bangsa. Namun apa yang dimaksud binatang yang keluar dari dalam bumi? Ini berbicara oknumnya atau pribadinya, ya. Dan binatang yang keluar dari dalam bumi, saya akan bahas dari mulai ayat ke-11, ya. Haleluya. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Apa yang dimaksud dari ayat yang ke-11 ini, ya? Sesuai dengan apa yang Roh Kudus sampaikan, saya akan bacakan. Seseorang yang berdiri seperti penolong atau juru selamat, namun sesungguhnya dia adalah penyesat di dalam dirinya yang diakui di seluruh bumi sebagai seorang yang dihormati, ya.
Karena dia tadi seperti anak domba. Ya. Nah, seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Pekerjaan naga apa? Menyesatkan. Ya. Ayat 12. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ingat, binatang yang pertama tadi adalah binatang yang keluar dari laut. Itu berbicara persekutuan dari seluruh bangsa-bangsa. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Mari kita bacakan. Dia menyatu dengan segala kesatuan dari perserikatan akan seluruh bangsa-bangsa, yang dimana dia berdiri sebagai pengendali yang akan mengendalikan segala peraturan-peraturan yang sudah dibentuk oleh perserikatan tersebut. Dan dia melakukan segala peraturan yang telah dilaksanakan. Dan dengan kedudukannya, maka dia pun menghimbau seluruh bumi untuk tunduk di dalam segala kesepakatan yang dibentuk oleh perserikatan di antara bangsa-bangsa yang belum sepenuhnya dilakukan oleh seluruh bumi. Jadi gambarannya ini seperti satu peraturan yang sesungguhnya sudah dibentuk namun belum terlaksana. Ya. Ayat ke-13. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Apa yang dimaksud dengan ayat 13? Dia mengatakan berbagai-bagai keajaiban yang mencengangkan bumi ini. Ingat, ini ada oknumnya, ya. Di mana dia berdiri sebagai seorang yang mampu membicarakan perdamaian dan juga mampu membicarakan segala kesepakatan di bumi ini, dan semua mata melihat segala keputusannya yang seolah-olah membuat bumi ini menjadi damai dan tenteram, aman. Namun sesungguhnya kesepakatan palsu yang dilakukan untuk kepentingan politik dunia ini. Ayat ke-14. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Dia akan menyesatkan manusia melalui tanda-tanda itu sehingga umat manusia pun percaya kepadanya dan tunduk akan segala apa yang sudah dirancangkan olehnya. Dan dia membuat umat manusia pun tunduk akan segala peraturan-peraturan yang telah dibuat atau disepakati oleh bangsa-bangsa sebelumnya, yang telah mereka rancangkan namun belum terlaksana sepenuhnya oleh ketidaksatuan di antara bangsa-bangsa dalam mengambil keputusan. Ini yang saya bacakan apa yang Roh Kudus berikan hikmat, ya. Bukan tulisan saya sendiri. Namun Roh Kudus itu sendiri yang menyampaikan, ya. Saya hanya mencatat apa yang Tuhan sampaikan. Ayat ke-15. Oh, dan lanjut lagi. Dan dialah yang mengadakan persatuan sehingga bangsa-bangsa bersepakat untuk menyatukan sistem atau peraturan di dalam bumi ini dalam berbagai aspek kehidupan seperti perekonomian, pemerintahan, teknologi, kesehatan, dan keamanan serta kebutuhan manusia. Inilah nanti yang akan mereka kontrol. Inilah yang akan mereka kuasai, yaitu perekonomian, pemerintahan, teknologi, kesehatan, keamanan, dan kebutuhan manusia atau pasar dunia, ya. Dan ayat ke-15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Apa arti dibunuh di sini? Saya akan bacakan pemahaman dari ayat ke-15. Dan dialah yang akan menentukan atau menetapkan melalui perserikatan tersebut supaya setiap orang kecil besar muda tua harus tunduk kepada peraturan tersebut.
sehingga semua sistem itu akan diberlakukan di seluruh bumi ini sebagai satu peraturan yang diharuskan untuk ditaati. Sebab barang siapa yang tidak tunduk akan peraturan tersebut, maka ia akan dibunuh atau tidak diizinkan untuk melakukan segala hal di dalam aspek-aspek yang telah ditetapkan tersebut, seperti tidak akan bisa membeli dan menjual tanpa tanda atau peraturan yang telah ditetapkan itu. Sistem itu akan mengatur semua kehidupan manusia. Inilah yang dikatakan patung binatang itu akan bernyawa dan berbicara. Sementara kita tahu ya, kalau patung kan tidak bernyawa. Patung tidak bisa berbicara. Namun peraturan itu, jadi patung itu adalah sistem atau peraturan itu sendiri. Peraturan itulah yang akan mengatur pola hidup manusia. Patung sesuatu yang tidak bisa bergerak namun dikatakan bernyawa dan berbicara. Jadi patung binatang itu adalah sistem atau peraturan yang mengatur pola hidup manusia atau kehidupan manusia. Sehingga manusia yang tidak menerima tanda itu akan dibunuh atau tidak bisa melakukan pergerakan di dalam segala aspek kehidupan. Sebab telah diatur sepenuhnya oleh pemerintahan. Manusia tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Ya. Jadi sudah cukup jelas ya. Sudah cukup nyata kita mendengar apa yang Tuhan sampaikan tentang kebenaran firman Tuhan ya, tentang tanda bilangan tersebut seperti apakah nantinya. Jadi tinggal kita lihat di depan. Kita sudah tahu sistem perekonomian yang sudah ditetapkan ya. Kalau itu sudah ada kesepakatan persatuan di dalam digital ya, dan dunia sudah menyepakatinya. Oleh karena itu, disinilah kita harus melihat di dalam kesepakatan itu apa yang ada di dalamnya. Jadi kalau saya tidak menakut-nakuti saudara, ya, karena sesungguhnya nubuatan tidak menakut-nakuti. Saya akan ingatkan kembali ya, bagaimana Nabi Yesaya, bagaimana para nabi-nabi terdahulu, mereka bahkan mengatakan goncangan-goncangan besar yang akan terjadi di seluruh penjuru bumi. Bahkan di hari-hari terakhir ini nubuatan-nubuatan itu tergenapi dan masih akan banyak yang digenapi. Apakah para nabi akan menakut-nakuti umat manusia? Tidak. Tetapi mereka mengingatkan umat manusia untuk mengenal atau mengerti kuasa daripada Tuhan, supaya manusia takut akan Tuhan, supaya manusia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya di sini berbicara bukan sebagai pendeta, bukan sebagai gembala karena saya seorang perempuan, ya. Tetapi saya di sini berbicara sebagai seorang hamba yang hidup bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Supaya jangan ada orang yang mengambil celah dari segala apa yang kita kerjakan. Nah, karena saya tahu banyak orang-orang yang mencekal pelayanan ini hanya karena saya seorang perempuan. Saya juga mengerti kekudusan karena Tuhan pun mengajarkan saya. Kalau seorang perempuan itu tidak bisa menjadi penilik jemaat, karena pimpinan penjemaatan haruslah seorang imam, dan saya benar-benar paham. Tetapi bukan berarti seorang perempuan tidak bisa untuk bersaksi. Bukan berarti seorang perempuan tidak bisa untuk melayani. Karena semua itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Tetapi saya salah jikalau saya menjadi pimpinan penjemaatan. Itu jelas Roh Kudus katakan tidak bisa. Ya, jadi saya mengerti masalah itu ya. Supaya kita yang hadir di sini juga jangan mencari-cari celah di akhir zaman, jangan mencari-cari kesalahan. Apa iya saya harus diam yang Tuhan menyatakan suaranya tidak memberitakan kepada saudara? Karena itu adalah talenta-talenta yang harus dipertanggungjawabkan oleh para anak-anaknya kepada Tuhan. Dan demikian juga saya bersaksi kepada saudara, banyak pengilhaman-pengilhaman yang Tuhan bukakan. Dan kalau saya tidak bukakan kepada saudara, sementara itu sangat penting untuk saudara ketahui, apa Tuhan tidak menuntut saya akan pengilhaman-pengilhaman tersebut?
Yang pada akhirnya Tuhan akan menghakimi saya akan semua itu jikalau saya tidak membukakan, ya. Terserah saudara mau terima atau tidak. Yang jelas saya harus menyampaikan sebab itu adalah hutang. Jadi jikalau waktu Tuhan pun tiba dalam hidup saya, selesai, ya. Hutang saya selesai, gitu, ya. Haleluya. Jadi wahyu yang dinyatakan di mana orang tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu sudah di depan mata. Ini tidak menakut-nakuti. Karena simulasinya sudah kita jalani. Beberapa waktu yang silam, saya pernah jelaskan kepada saudara. Kalau apa yang kita hadapi itu adalah simulasi. Jadi orang-orang juga tidak bisa menghakimi. Mereka yang terjerat di dalamnya tidak ada kesempatan lagi. Jangan hakimi mereka. Bahkan luar biasanya saya mendengar, ya, kalau ada channel-channel YouTube yang juga memutus hubungan dengan orang-orang yang sudah menerima cairan itu, di mana mereka mengatakan tidak ada kesempatan lagi bagi mereka. Apa itu bukan siasat si jahat untuk meruntuhkan iman orang-orang percaya, sehingga banyak orang tidak satu dua, mereka jadinya putus asa. Bahkan mereka telepon saya, "Bu, ngapain lagi kami harus hidup kudus? Ngapain lagi kami berjuang hidup benar?" Karena ada yang bilang katanya kalau sudah menerima cairan itu sudah nggak ada lagi kesempatan untuk masuk surga. Penghakiman itu hanya milik siapa? Tuhan, ya. Tetapi di saat kita menerima tanda bilangan ini, karena itu ada tertulis, maka di sini saya akan mengembalikan kepada saudara, kalau saudara telah menerimanya oleh karena kekhawatiran hidup, gimana nih? Kami nggak bisa makan tanpa tanda itu, katanya sudah diberlakukan, ya. Nanti kalau kita tidak menandatanganinya, tidak menerimanya, kita nggak bisa membeli dan menjual. Sementara kita mau makan apa? Makanya tadi Tuhan berfirman, jangan khawatir dan jauhilah keinginan dagingmu, karena itulah yang akan menyeretmu untuk menerima tanda bilangan tersebut. Oleh kekhawatiran-kekhawatiran hidup, seperti beberapa waktu di saat simulasi itu. Jadi waktu pemberian cairan yang pertama itu saya katakan simulasi, karena memang Tuhan berfirman itu hanyalah sebagai ujian, ya. Di situ saja banyak yang tidak lolos. Jadi yang nyata inilah yang ada di hadapan kita, penyatuan sistem. Orang tidak akan bisa membeli dan menjual. Kemarin bukan nggak bisa membeli dan menjual, masih bisa kita membeli dan menjual tanpa tanda itu, ya. Nah, jadi itu kan hanya sebagai try outnya, simulasinya. Cuman saat itu orang nggak bisa bergerak leluasa. Dikatakan juga persyaratan kerja, ya, sehingga banyak orang terjebak di dalamnya. Namun ini jangan sampai terjebak. Ini jangan sampai kita terjerat hanya karena kekhawatiran hidup. Makanya Tuhan kasih kesempatan. Banyak video-video yang masuk ke dalam handphone saya yang sudah menjelaskan tentang hal ini, ya. Apa-apa saja yang kira-kira disepakati yang akan ditetapkan tahun 2024, ya. Yang mungkin di sini tidak bisa saya bukakan, ya. Nah, jadi itu sudah dikirimkan kesepakatan dari bangsa-bangsa akan 2024. Nah, jadi pergerakan-pergerakan anak-anak Tuhan yang mengerti kebenaran, ya memang akan terkungkung, ya. Mereka akan sulit. Makanya dari hari ini persiapkan segala sesuatu sebelum masa itu tiba di hadapanmu. Karena kita akan dikembalikan seperti zaman Nuh. Di zaman Nuh, Tuhan memberitahukan apa yang sedang akan terjadi. Berpuluh-puluh tahun Nuh membangun kapal, apa yang membangun bahtera, apa yang dia terima? Ejekan, ya, ditertawai. Zaman kedatangan Tuhan juga, dunia ini akan kembali seperti zaman Nuh. Jadi orang-orang yang mempersiapkan hidupnya baik secara jasmani dan rohani, bagi dunia itu seperti seorang yang bodoh, ya. Bagi dunia itu kebodohan karena mereka tidak mengerti. Namun saya akan tetap sampaikan kepada saudara, bersiap.
Dan lakukanlah persiapanmu menjelang masa itu. Di saat kesusahan itu tiba, di saat engkau tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu, bagaimana engkau bisa bertahan untuk hidup menjelang hari kedatangan Tuhan? Ya, bagaimana engkau bisa bertahan hidup tanpa membeli dan menjual sebelum waktu Tuhan tiba dalam hidupmu? Jadi bijaksanalah. Jangan tertawakan orang-orang yang benar-benar membangun bahtera saat ini. Karena kalau itu terjadi dan saudara pun terjebak, apa upah yang akan saudara terima? Jadi hati-hati. Miliki pengenalan, miliki hikmat dan bijaksana. Kalau memang itu satu peraturan yang sudah akan ditetapkan, di mana kita tidak bisa membeli dan menjual tanpa itu, maka berhenti. Jangan sampai terjerat dan jatuh olehnya. Waktu Tuhanlah menyampaikannya hari ini. Bahkan beberapa orang saya sudah katakan, Tuhan sudah bukakan ini 2021, tetapi saya belum diizinkan untuk menyampaikannya. Apa arti di dahi dan di tangan itu? Yaitu dengan pikiran dan akal sehat kita menerima tanda itu. Ya sudahlah. Karena apa? Keadaan. Nanti nggak makan. Nanti gimana mau beli beras? Makanya persiapkan dari hari ini. Bagaimana saudara bisa bertahan hidup tanpa itu semua? Sudah di depan mata kah? Sudah. Sudah di depan mata. Jangan lengah. Ya. Lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan bagimu. Tetapi yang lebih terpenting, supaya masuk ke dalam gunung kudusnya Tuhan. Ya. Miliki buah-buah roh dalam hidup saudara dan saya. Miliki pengendalian diri. Dari sekarang miliki iman martir. Kalau saudara tidak siap martir di dalam Tuhan, belum murid namanya. Karena semua murid, mereka siap untuk martir demi kebenaran. Ya. Mereka siap untuk teraniaya demi kebenaran. Jadi kalau iman saudara bukan iman martir, saya berani katakan saudara belum sepenuhnya menjadi murid Hamasiah. Karena jikalau iman kita bukan iman martir dan kita diperhadapkan dengan masa itu, di mana kita akan dipaksakan akan segala sesuatu, maka kita pun akan terjatuh. Ya. Jadi jangan berlomba-lomba untuk mencari kekayaan dunia lagi. No, tidak waktunya lagi. Jangan berlomba-lomba untuk menimbun-nimbun harta dunia. Lihat di luar sana, ya. Saya rasa bukan hanya saya saja yang membuka video-video ya, yang membaca juga. Kalau di beberapa negara bahkan sudah diberlakukan, uang mereka dikontrol, seberapa banyak yang bisa mereka kelola, bahkan lebih daripada batasan mereka dihukum. Pada akhirnya semua akan dikendalikan, semua akan dikontrol. Ya. Jadi berjuanglah dan bertahanlah. Kalaupun masa itu tiba di hadapan kita, saya mintakan bagi kita semua bertahan. Amsal pasal 27. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau, dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal, dan bukan bibirmu sendiri. Batu adalah berat, dan pasir pun ada beratnya, tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati kejam dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis.
Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Anakku, hendaklah engkau bijak, sukakanlah hatiku, supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Siapa menahannya menahan angin, dan tangan kanannya menggenggam minyak. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Kui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung, dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu. Karena harta benda tidaklah abadi, apakah mahkota tetap turun-temurun? Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu, dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Amsal pasal 28. Orang fasik lari, walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Karena pemberontakan negeri, banyaklah penguasa-penguasanya, tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan, tetaplah hukum. Orang miskin yang menindas, orang-orang yang lemah, adalah seperti hujan deras, tetapi tidak memberi makanan. Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya, sekalipun ia kaya. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat, akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Tetapi orang-orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang. Tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Seperti singa yang meraung atau beruang yang menyerbu, demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian, keras penindasannya. Tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal, memperpanjang umurnya. Orang yang menanggung darah orang lain
akan lari sampai ke liang kubur. Janganlah engkau menahannya. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Memandang bulu tidaklah baik, tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri, tetapi jika mereka binasa, bertambahlah jumlah orang benar. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik.